Di kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Namun, pernahkah Anda merasa bahwa sikap Anda disalahartikan sebagai sombong, padahal tidak bermaksud demikian? Sebenarnya, ada beberapa sikap yang, tanpa disadari, bisa membuat seseorang dianggap sombong oleh orang lain. Di video ini, kita akan mengulas beberapa perilaku yang sering kali menjadi penyebabnya. Simak baik-baik agar kita semua bisa menghindarinya dan tetap menjaga hubungan baik dengan sesama. Sikap pertama yang dapat membuat seseorang dianggap sombong adalah terlalu fokus pada diri sendiri. Ini terjadi ketika seseorang seringkali membicarakan diri sendiri, pencapaian, atau hal-hal yang dimiliki tanpa memperhatikan atau menunjukkan ketertarikan pada orang lain. Misalnya, dalam percakapan, orang ini mungkin selalu berusaha mengalihkan topik pembicaraan kembali ke dirinya sendiri atau hal-hal yang berkaitan dengannya, tanpa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara atau berbagi cerita. Meskipun seseorang mungkin tidak bermaksud untuk sombong, sikap seperti ini dapat membuat orang lain merasa diabaikan atau tidak dihargai. Mereka mungkin merasa bahwa orang tersebut hanya peduli pada dirinya sendiri, dan ini bisa menciptakan jarak dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan ketertarikan pada kehidupan dan pengalaman orang lain dalam percakapan sehari-hari, serta memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara. Ini bisa membantu membangun hubungan yang lebih sehat dan menghindari kesalahpahaman. Sikap kedua yang dapat membuat seseorang dianggap sombong adalah tidak mau mengakui kesalahan. Sikap ini muncul ketika seseorang selalu merasa dirinya benar dan enggan untuk menerima bahwa dia bisa saja melakukan kesalahan. Orang dengan sikap ini mungkin akan terus-menerus membela diri, bahkan ketika sudah jelas bahwa dia salah. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa takut kehilangan rasa hormat dari orang lain atau karena ego yang terlalu besar. Ketika seseorang tidak mau mengakui kesalahan, itu tidak hanya berdampak pada cara orang lain memandangnya, tetapi juga dapat merusak hubungan interpersonal. Orang yang enggan menerima kritik atau saran cenderung sulit untuk berkolaborasi dengan baik dalam lingkungan sosial atau profesional. Mereka mungkin dianggap sebagai orang yang keras kepala dan tidak terbuka, sehingga membuat orang lain merasa frustasi ketika harus bekerja atau berinteraksi dengan mereka. Selain itu, sikap ini juga bisa mempengaruhi reputasi seseorang di mata orang lain. Ketika seseorang secara konsisten menolak untuk mengakui kesalahan, orang lain mungkin akan mulai meragukan integritas dan kejujurannya. Mereka mungkin dianggap tidak dapat dipercaya karena kesannya selalu ingin terlihat sempurna, meskipun kenyataannya tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa mengarah pada hilangnya kepercayaan dari rekan kerja, teman, atau bahkan anggota keluarga. Tidak mau mengakui kesalahan juga dapat menghalangi proses belajar dan pengembangan diri. Kesalahan adalah bagian penting dari proses belajar. Dengan mengakui dan memperbaiki kesalahan, seseorang dapat tumbuh dan menjadi lebih baik. Namun, jika seseorang menolak untuk melihat dan menerima kesalahannya, dia kehilangan kesempatan untuk belajar dari pengalaman tersebut. Ini bisa menghambat kemajuan pribadi dan profesional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk belajar menerima kesalahan sebagai bagian dari kehidupan. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan dan kedewasaan. Dengan bersikap terbuka terhadap kritik dan mau mengakui kesalahan, seseorang dapat memperkuat hubungan dengan orang lain, membangun reputasi yang baik, dan terus berkembang sebagai individu. Sikap ketiga yang dapat membuat seseorang dianggap sombong adalah tidak mendengarkan orang lain. Sikap ini terlihat ketika seseorang tampak kurang tertarik atau tidak peduli terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain dalam percakapan. Mereka mungkin sering memotong pembicaraan, mengalihkan topik, atau bahkan menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, seperti melihat ponsel atau menghindari kontak mata saat orang lain berbicara.
Tidak mendengarkan orang lain bisa membuat orang merasa diabaikan atau tidak dihargai. Dalam sebuah percakapan, mendengarkan adalah salah satu cara utama untuk menunjukkan rasa hormat dan empati kepada orang lain. Ketika seseorang gagal melakukan hal ini, orang yang berbicara mungkin merasa bahwa pendapat atau perasaannya tidak penting, yang pada akhirnya dapat menciptakan jarak atau ketegangan dalam hubungan. Selain itu, tidak mendengarkan juga dapat mempengaruhi bagaimana orang lain menilai karakter seseorang. Orang yang sering tidak mendengarkan cenderung dianggap egois atau sombong karena tampaknya hanya peduli pada dirinya sendiri atau hal-hal yang menurutnya lebih penting. Ini bisa membuat orang lain enggan untuk berbicara atau berinteraksi dengan mereka karena merasa percakapan tidak akan mengarah kemana-mana. Sikap ini juga bisa berdampak buruk dalam situasi profesional. Di tempat kerja, mendengarkan adalah keterampilan penting untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan orang lain. Jika seseorang tidak mendengarkan rekan kerja atau atasan, ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, keputusan yang buruk, atau bahkan konflik. Pada akhirnya, hal ini dapat merugikan performa individu maupun tim secara keseluruhan. Untuk menghindari kesalahpahaman ini, penting bagi setiap orang untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan yang baik. Mendengarkan dengan penuh perhatian menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati orang lain. Ini tidak hanya memperkuat hubungan interpersonal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan produktif, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sikap keempat yang dapat membuat seseorang dianggap sombong adalah suka memamerkan harta atau prestasi. Sikap ini ditunjukkan ketika seseorang seringkali membicarakan atau memamerkan apa yang dimilikinya, seperti barang-barang mewah, pencapaian pribadi, atau hal-hal lain yang dianggap berharga. Meskipun mungkin niatnya adalah untuk berbagi kebahagiaan atau keberhasilan, cara penyampaian yang berlebihan dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau minder. Ketika seseorang terlalu sering memamerkan harta atau prestasi, hal ini bisa menciptakan kesan bahwa mereka merasa lebih unggul atau lebih baik dari orang lain. Orang lain mungkin merasa bahwa orang tersebut hanya peduli pada status sosial atau materi dan tidak menghargai aspek lain dari kehidupan yang lebih dalam dan bermakna. Sikap ini bisa membuat seseorang terlihat sombong karena fokus mereka tampaknya hanya pada apa yang mereka miliki dan bukan pada siapa mereka sebagai individu. Memamerkan harta atau prestasi juga dapat memicu perasaan iri atau kecemburuan di antara orang-orang di sekitar. Ini bisa merusak hubungan yang seharusnya didasarkan pada rasa saling menghormati dan pengertian. Ketika seseorang terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang lain dalam hal materi atau prestasi, hubungan tersebut dapat menjadi tidak sehat karena didasari oleh kompetisi yang tidak perlu. Selain itu, sikap ini juga dapat menunjukkan ketidakamanan atau kebutuhan akan validasi eksternal. Seseorang yang terlalu sering memamerkan harta atau prestasinya mungkin sebenarnya mencari pengakuan dan penerimaan dari orang lain untuk mengatasi perasaan tidak aman dalam diri mereka sendiri. Namun, ini justru bisa berdampak sebaliknya, yaitu menimbulkan jarak antara mereka dengan orang lain, karena orang lain mungkin merasa tidak nyaman atau tidak cukup baik di hadapan mereka. Untuk menjaga hubungan yang sehat dan harmonis, penting untuk bersikap rendah hati dan menghargai pencapaian serta keunikan orang lain. Alih-alih memamerkan apa yang dimiliki, seseorang dapat fokus pada berbagi pengalaman, memberi inspirasi, dan mendukung orang lain untuk mencapai kesuksesan mereka sendiri. Dengan demikian, hubungan yang terjalin akan lebih autentik dan didasari oleh rasa saling menghargai, bukan hanya berdasarkan materi atau pencapaian semata. Sikap kelima yang dapat membuat seseorang dianggap sombong adalah mengabaikan pendapat orang lain. Sikap ini terjadi ketika seseorang cenderung tidak menghargai, menolak, atau meremehkan pandangan, ide, atau saran dari orang lain. Mereka mungkin langsung menolak pendapat yang berbeda dari pendapat mereka sendiri, atau bahkan tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk menyuarakan pendapatnya. Mengabaikan pendapat orang lain bisa menciptakan kesan bahwa seseorang merasa pendapatnya adalah yang paling benar atau penting, sementara pandangan orang lain dianggap tidak bernilai.
Sikap ini seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai atau diabaikan, yang dapat menyebabkan ketegangan atau rasa tidak nyaman dalam interaksi sosial maupun profesional. Orang yang cenderung bersikap seperti ini mungkin tidak menyadari bahwa mereka menghalangi proses diskusi yang sehat dan produktif. Selain itu, sikap ini juga dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan kolektif. Ketika seseorang tidak terbuka terhadap pendapat atau ide baru, mereka melewatkan kesempatan untuk belajar dari perspektif lain yang mungkin bisa memperkaya pemahaman atau memberi solusi yang lebih baik. Dalam konteks kerja tim, mengabaikan pendapat anggota tim lain bisa mengurangi inovasi dan kolaborasi yang akhirnya merugikan pencapaian tujuan bersama. Orang yang sering mengabaikan pendapat orang lain mungkin juga dianggap kurang empati dan tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. Mereka mungkin terlihat sebagai orang yang egois, hanya peduli pada apa yang menurut mereka penting, tanpa mempertimbangkan bagaimana pendapat mereka memengaruhi orang lain. Ini bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Untuk menghindari dianggap sombong, penting bagi seseorang untuk bersikap terbuka dan mau mendengarkan pendapat orang lain, bahkan jika pendapat tersebut berbeda dari apa yang mereka yakini. Menghargai pandangan orang lain, memberi mereka ruang untuk berbicara, dan bersedia mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda adalah tanda kedewasaan dan kerendahan hati. Dengan sikap ini, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Setiap langkah kecil menuju perubahan positif bisa membawa dampak besar dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Semoga dari video ini, kita semua bisa lebih memahami sikap-sikap yang perlu dihindari, agar tetap rendah hati dan menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Dan tentu saja, pastikan Anda sudah subscribe ke channel Langkah Positif untuk mendapatkan konten inspiratif lainnya. Bersama kita bisa membangun lingkungan yang lebih positif dan bermakna. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.